PTK yang baru ini bisa daftar PTK. Cuman aplikasinya sedikit ya. Nah, ini kan aplikasi Dapodik ya. Ini sedikit. Nah, ini contoh. Ini masuk di Verval PTK data Kemdikbud.go.id. Ini ada tambah PTK. Ya, nah, saya singgung sedikit supaya nggak terlalu melebar kemana-mana. Saya tunjukkan sedikit aja. Masuk ke ini, link yang sudah saya berikan ini, tambah PTK. Nanti dia akan muncul gini. Silakan diisi username sama password. Ya, gunakan seperti username passwordnya yang Ibu gunakan untuk aplikasi Dapodik. Setelah itu login. Nah, kalau berhasil login, nanti akan muncul dashboard seperti ini. Cuman dashboard ini memang masih dalam pengembangan. Jadi masih terus disempurnakan. Ya. Nah, setelah itu lengkapi. Perhatikan, di sini ada identitas, ada domisili, ada kepegawaian, ada penugasan. Nah, Ibu Bapak lengkapi identitasnya PTK yang baru, domisilinya dia, kemudian kepegawaiannya sama penugasannya. Ini kita lengkapi semua. Dan setelah kita lengkapi semua, jangan lupa di sini disimpan. Di bagian bawah ini ada simpan. Nah, artinya PTK baru Ibu Bapak itu akan masuk ke aplikasi Dapodik. Cuman memang tidak serta-merta bisa langsung digunakan ya Ibu Bapak ya, karena ini menjadi kewenangan operator dinas setempat untuk memverifikasi. Jadi tetap ini kita bisa ngisi sendiri, tapi setelah kita ngisi sendiri perlu diverifikasi oleh operator dinas setempat. Kalau sudah diverifikasi, dia akan masuk ke PTK Ibu Bapak. Nah, dia bisa mengajar tentunya ya. Seperti itu kira-kira. Itu terkait dengan PTK. Kemudian terkait dengan peserta didik. Ini juga baru. Kalau selama ini Ibu Bapak masuk ke peserta didik, kemudian di sini ada pilihan sebelah kanan atas, di sini ada peserta didik baru. Kalau yang dulu kita klik peserta didik baru, ya sudah kita disediakan form isian untuk mengisi semua data yang lengkap. Nah, kalau yang sekarang bagaimana? Kita lihat, kalau kita klik data peserta didik baru, dia akan muncul seperti ini. Dihadapkan untuk ngisi NISN atau NIK. Nah, ini keuntungannya. Artinya kalau peserta didik Ibu Bapak itu dia punya NISN atau kalau nggak tahu NPSN-nya, dia tahu NIK-nya, diisi aja. Kalau NIK-nya ini ternyata sudah ada, nanti akan dimunculkan. Jadi Ibu Bapak nggak perlu ngisi selalu data kosongan yang baru, nggak perlu. Ini saya contohkan. Saya isi NIK misalkan, ya. NIK-nya saya isi. Nah, contoh seperti ini. Contoh saya isi NIK. Setelah contoh saya isikan NIK, kalau NIK-nya ada, cek data di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. NIK ditemukan, ya. Nah, nanti temukannya bisa muncul seperti ini. Misalkan contoh kalau saya cari misalkan Arif. Oh, ternyata Arif ini dia terdata di PKBM misalkan ya. Nah, ini ada datanya, ini ada. Dan sebelumnya dia pernah belajar misalkan di tempat saya misalkan. Nah, ini boleh. Nah, ini kalau saya pilih sebagai pilih PD peserta didik, maka nanti data ini Ibu Bapak nggak perlu ngisi lagi gitu maksudnya. Nggak perlu selalu ngisi data yang baru gitu. Tapi kalau misalkan belum ada Pak, masih baru, ya kosongin aja. NISN-nya dikosongi, NIK-nya dikosongin. Nah, maka Ibu Bapak akan ngisi sesuatu form yang baru gitu. Tapi kalau datanya itu tadi ada, maka data akan ditampilkan, nggak perlu ngisi lagi. Nah, itu keuntungannya ya. Jadi sekali lagi, kalau data itu mungkin di Ibu Bapak sudah pernah belajar, kemudian setelah belajar dia lanjut lagi ke bidang yang lain atau ke jenjang yang lain, boleh. Misalkan kalau kecantikan, dia habis belajar misalkan tata rias pengantin, mungkin di level 2 katakanlah. Terus sekarang dia belajar lagi di level 3, boleh, nggak masalah. Komputer, dulu dia belajar aplikasi perkantoran, sekarang dia belajar lagi desain grafis, silakan, datanya kan sudah ada, nggak perlu diisi ulang lagi. Atau bisa jadi peserta didik itu sudah pernah belajar di tempat lain. Nah, ini sekarang data ini sudah lebih dikatakan sudah lebih menyatu ya. Nah, cuman untuk menyatunya ini butuh perjuangan. Mungkin Ibu Bapak enggak banyak yang tahu bahwa aplikasi Dapodik ini dia narik datanya Pusdatin. Nah, untuk narik datanya Pusdatin juga tidak semudah itu, harus izin tersendiri ya, baru bisa ditarik.
dia narik data lagi, punyanya Dispenduk Capil. Supaya kalau NIK-nya terdaftar, misalkan ada, supaya muncul datanya, misalkan seperti itu. Dan data yang sudah ditarik oleh aplikasi tim Dapodik Pusat, itu juga enggak serta-merta digunakan juga. Dia masih harus ngecek lagi dengan data yang di Dikdasmen, ngecek lagi di Dapodiknya perguruan tinggi. Ya, termasuk terutama PTK ya. PTK itu kan dia seorang dosen, dia ternyata datanya sudah ada, ngajar di perguruan tinggi, atau mungkin dia guru SMA, guru SMK, atau guru SMP misalkan ya. Nah, itu harus disesuaikan ya, disesuaikan. Nah, ini kendalanya di sana. Jadi, sementara ini tim Dapodik Pusat masih fokus menarik data, kemudian mengeceknya. Data yang ditarik di Pusdatin, kemudian di Disdasmen ya, Disdasmen, kemudian di perguruan tinggi. Nah, itu data-data yang ditarik itu yang disesuaikan. Intinya itu, nah, sehingga karena tim Dapodik Pusat masih fokus tentang data yang ditarik, maka data yang ditampilkan ini masih terbatas. Jadi mungkin nanti Ibu Bapak akan bertanya, Pak saya sudah ngisi, cara ngeceknya bagaimana? Biasanya kan lewat manajemennya kok belum tampil, yang tampil masih lama. Ya, masih disempurnakan, dan dia masih fokus di penarikan data, sementara yang ditampilkan masih disempurnakan. Ya. Ya, lanjut. Itu tadi terkait dengan pengisian peserta didik. Jadi yang bisa ngisi NISN, ngisi NIK, enak. Ibu Bapak enggak selalu ngisi data penuh, ke semuanya diisi, enggak. Tapi kalau enggak punya data apa-apa, nah terpaksa ya ngisi. Seperti ngisi form yang baru seperti biasanya. Ya, itu. Nah, baru yang terkait yang terakhir, ini yang sering kali ditanyakan adalah terkait dengan rombel. Ya, cuman supaya pertemuan ini interaktif, saya ingin memberikan kesempatan, sekarang 10.25, kita sampai jam 11 kan, saya ingin memberikan kesempatan dulu ya, saya stop share dulu, sebelum masuk ke rombel, mungkin sampai sejauh ini, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin di Mbak Vivi bisa dibantu dilihat di chat atau dikasih kesempatan untuk bertanya, bagaimana baiknya? Sambil saya coba lihat dari Cilacap, Pak Untung. Oh, Cilacap dulu. Pak Adrian, tah? Iya, Pak Untung. Oh, baik, ini teman saya lama. Pak Adrian, silakan. Ini Pak Untung, terkait dengan peserta didik, kita kan sebenarnya sudah ada di Dirjen Edukasi, tapi akhir-akhir ini Pak Untung, saya selalu kedatangan dari pihak sekolah maupun dari siswa terkait dengan peserta didik yang ada di lembaga kami itu harus dikeluarkan. Padahal mereka masih dalam proses pembelajaran, dikarenakan mereka tidak bisa mendaftar di perguruan tinggi, Pak Untung. Itu yang pengen kami tanyakan, kenapa dengan ibaratnya dengan direktorat yang berbeda, tetapi data tersebut sebetulnya kalau data katakannya SMK, SMA maupun SMP ya, itu kan beda dengan sebetulnya kebutuhan kan beda dengan untuk kursus, itu maksud saya. Jadi seorang yang masih sekolah di SMA maupun SMK itu bisa saja ngambil kursus di luar dia sekolah, tetapi dengan adanya peserta didik tersebut datanya ditarik atau diluluskan secara terpaksa, itu kami terus terang memang ada sedikit ada yang mengganjal, Pak Untung. Jadi itu yang pertama, jadi mohon pencerahannya. Yang kedua, memang sekarang tidak muncul Pak Untung itu masa berapa hari, berapa jam itu sudah tidak ada lah. Apakah kami sudah bisa mulai mengisi rombel maupun peserta didik per Januari ini, atau masih menunggu launch dari direktorat? Terima kasih Pak Untung. Baik, terima kasih. Biar tidak kelupaan, mohon yang lain bersabar. Saya jawab dulu teman saya Mas Andrian dari Cilacap ya. Yang pertama benar Pak, tadi saya mengatakan bahwa untuk menarik data, untuk mensinergikan data itu
ada kendala-kendala tersendiri. Apalagi di masa pandemi ini yang harusnya mereka berkumpul, berdiskusi dengan adanya kendala itu, mereka nggak bisa. Mereka banyak bekerja di rumah, sehingga kadang di kantor mungkin seminggu sekali mereka bertemu, sehingga lebih lambat ya, efektivitasnya jadi kurang gitu ya. Tadi benar yang dikatakan Pak Adrian, jadi memang itu masih ada kendala, karena data ini mau disinergikan antara kursus, kemudian juga PAUD, kemudian juga semualah, termasuk Disjakmen tadi yang saya katakan ya, sekolah formal, termasuk perguruan tinggi, itu datanya memang disinergikan, sehingga akan ketahuan memang nantinya dia sekolah di mana saja, atau dia kursus di mana saja, dan lain sebagainya itu akan ketahuan. Nah, memang bisa jadi karena belum sempurnanya aplikasi yang ada, sehingga muncul keluhan tadi yang Mas Adrian tadi ya. Cuman kita di kursus fleksibel Mas Adrian, jadi nggak apa-apa. Tetap data tetap diisikan di tempatnya Mas Adrian, dan lagi kalau kursus kan fleksibel ya. Mau 1 hari bisa kursus, 1 minggu boleh, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan bisa. Itu kursus sangat fleksibel. Sehingga bisa saling membantu kalau di aplikasinya fleksibel. Kait yang kedua, apakah kita bisa mengisi data saat ini? Bisa. Jadi sekali lagi, setiap LKP setelah ini bisa mengisi data di peserta didiknya masing-masing, bisa diisi di aplikasi Dapodik, dan tidak dibatasi. Kalau dulu dibagi menjadi semester, ada semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil itu tahun ajaran baru, Juli sampai Desember, ya. Itu semester ganjil. Kalau seperti sekarang, Januari sampai Juni itu semester genap, seperti sekolah kan seperti itu ya. Cuman karena kita tidak dibagi per semester, jadi setiap saat. Jadi tidak ada kurang berapa hari, kurang berapa, itu memang sudah nggak ada lagi. Jadi setiap saat bisa ngisi. Kemudian masih banyak pertanyaan, loh Pak, terus cara sinkronnya bagaimana? Nggak perlu disinkronkan. Secara otomatis karena aplikasi kita masih online, sehingga otomatis data yang kita isikan saat itu juga langsung diterima. Ya, saat itu juga langsung diterima. Jadi tidak perlu disinkronkan lagi. Boleh diisi setiap saat, tidak ada batasan. Tentu disesuaikan. Kalau sekarang di Januari, kok saya ada murid di Januari, diisikan aja. Biar pekerjaan tidak berat. Karena kalau Januari nggak diisi, nanti ngisinya akhir tahun kan berat. Jadinya banyak kan. Apalagi yang muridnya juga banyak. Itu memberatkan kan. Supaya nggak berat, dicicil, diisi aja. Kemudian memang ini cut off-nya, ngambil datanya, walaupun kursus nggak perlu tahu, tapi data tetap diambil, sama sebetulnya sih. Ya per kurang lebih per 30 Juni dia ngambil data, 31 Desember dia ngambil data. Tapi itu urusannya tim Dapodik Pusat. Kursus nggak masalah, isi saja setiap saat, kapanpun. Kalau memang ada kelas-kelas, rombongan kelas baru, diisi aja. Supaya tidak memberatkan, nggak numpuk jadi satu. Nah ini semoga menjawab pertanyaan dari Mas Adrian yang bagus sekali. Silakan, saya masih pertanyaan yang kedua sebelum saya masuk ke rombel. Masih ada waktu, silakan. Dari LKP Hotel, Pak, pengen nanya itu. LKP Hotel di mana? Dengan siapa ini? Silakan LKP Hotel dan Halo Pak. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Kami dengan dari siapa LKP, di mana? Ya. Dengan Mas Dimas. Ya. Di Solo Pak. Di Karanganyar, sorry. Oh kami ya. baru Pak. Jadi saya mau info ya. Banyak. Nanti kalau ada LKP baru itu harus mengisi data di sini ya Pak ya, untuk Dapodik dan sebagainya itu Pak. Iya. Atau mana? Saya kurang begitu mengerti masalah forum LKP ini. Ya, ya. Ya, baik. Mas Dimas dari Karanganyar ya. Saya jawab langsung. Benar sekali Mas Dimas ya, beruntung juga bergabung di forum PLKP yang luar biasa ini. Ya, dapat info-info seperti ini. Jadi semua LKP itu wajib mengisikan data di aplikasi Dapodik. Karena mungkin Mas Dimas masih baru, pelan-pelan Mas Dimas urus dulu NPSN-nya ya Mas ya. Nah, Mas Dimas mendekati ke dinas setempat, kan ada Kabid, ada Kasih yang mengurusin kursus ya, sambil membawa izin operasional,
minta tolong, saya ingin mengisi Dapodik, saya ingin mendaftarkan NPSN, gitu ya. Kebetulan memang kalau kami di Kota Malang, kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. Kebetulan kolaborasinya enak, jadi mudah. Jadi sekarang semua apa yang di Kota Malang, kami data dan kami berikan semua. NPSN, kode registernya itu lengkap, ada semua. Nah, jadi kalau di sini ada 82 LKP yang aktif, itu saya pegang semua NISN kode registernya untuk didistribusikan ke semua LKP. Tapi kalau di Karanganyar mungkin belum, coba sih mendekat ke dinas tempat, mohon bantuannya, saya ingin mengisikan Dapodik, saya didaftar NPSN. Jadi NPSN itu nomor pokok sekolah nasional atau nomor induknya Mas Dimas, nomor induk lembaganya Mas Dimas. Penting ya, kalau NPSN sudah punya, kemudian minta tolong untuk kode registrasi. Kalau sudah punya NPSN kode registrasi, Mas Dimas buka di contoh di panduan ini, nanti saya bagikan juga ini. Nah, nanti bisa diturutin, cara ngisinya diturutin di sini. Ya, di panduan yang saya paparkan ini ada. Oke, terima kasih itu Mas Dimas. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya. Satu lagi, silakan. Selanjutnya dari Banjarbaru, Kalsel, boleh silakan. Oh, ya, dari Banjarbaru, Kalsel silakan. Belum masuk suaranya Pak, Banjarbaru. Bisa di-unmute Banjarbaru? Sudah, itu dia dari itunya belum masuk, dia belum join Iya. audio. Ya. Atau kalau dia sambil menunggu, mungkin ada yang Ya, lanjut lain. Pak Medi F. Paul. Ya. Boleh? Siap. Terima kasih host open mic-nya. Moderator izin. Saya izin share screen bisa untuk menampilkan Dapodik. Ini kayaknya Dapodik masih bisa dibuka ya, walaupun sudah habis waktu ini. Bisa ya izin ya? Oke, izin share screen. Begini, dari pertama saya menanyakan tentang akreditasi yang tidak otomatis muncul di Dapodik. Kebetulan saya kontak langsung dengan admin di Dapodik, jadi tempat diisi ini secara manual langsung dari admin. Share screen bisa dilihat ya, minta maaf izin. Bisa ya? Ya, bisa. Oke, ini dashboard dari Dapodik saya. Kebetulan teman-teman yang lain menanyakan bagaimana akreditasi tidak terinput langsung di Dapodik. Itu satu ya. Tapi kebetulan saya punya akreditasi terinput karena saya kontak langsung ke pihak Dapodik. Kemudian yang berikut, yang kebanyakan ditemukan oleh teman-teman yaitu tentang ini, nama peserta didik. Ini belum masuk model ya. Oke, untuk merubah data peserta didik ini, di sini ditanyakan tentang tempat lahir wajib diisi dengan benar. Kita mau rubah, tapi kok nggak bisa ya, kita harus masuk ke verbal. Di sini mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara merubah untuk umur peserta didik. Kemudian saya ada buka lagi di ini ya, di manajemen password saya lupa. Jadi sudah masuk password saya tidak bisa di-input. Sedangkan untuk yang di verbal yang satunya bisa, tapi kok peserta didiknya kosong ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin masih di pembenahan. Itu dari kami. Untuk sementara ini dulu, banyak pertanyaan ini sebenarnya, tapi saya mungkin ada yang bisa bertanya yang sama ya, saya tidak lagi. Oke, terima kasih, stop share. Jelas ya? Minta maaf, izin jelas. Admin. Ya, Mas Medi ya? Siap. Ya, yang pertama terkait akreditasi, memang benar bahwa ini kolaborasi dengan memang kolaborasi juga dengan BAN PNF.
memang harusnya kita tidak bisa mengisi terkait akreditasi. Jadi ya memang harusnya data yang dari Ban BNF itu dia masuk ke aplikasi Dapodik. Kemudian kalau masih terkendala seperti tadi, langkah yang dilakukan Mas Medi benar sekali, itu bisa minta tolong dinas setempat punya hubungan dengan tim pusat, atau bisa juga minta tolong langsung di tim pusat. Cuman sayangnya tidak semua teman-teman yang di sini bisa langsung koneksi dengan tim pusat. Mau nanya dong, Mbak. Sebentar gantian ya. Sehingga bisa diisikan. Tadi Mas Medi sudah dapat solusi karena diisikan, ya, dibantu diisikan karena memang tidak bisa ngisi sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan peserta didik. Memang untuk peserta didik itu merubahnya kan sebetulnya lewat di verbal PD ya, verbal PD. Cuman kalau misalkan kesulitan, sebetulnya ada satu solusi yang ya mudah-mudahan kalau ngisi yang teliti supaya nggak ngerubah-ngerubah karena tidak semuanya bisa dirubah secara mudah gitu ya. Tapi Mas Medi bisa ada solusi, itu kalau tadi peserta didiknya dihapus, kemudian diisi ulang lagi dengan data yang benar, dia akan menjadi solusi yang tepat sementara ya. Itu. Kemudian yang terkait dengan manajemen, seperti tadi yang saya katakan, kan tim Dapodik Pusat masih fokus untuk menarik data, dan menarik data ini juga tidak sembarangan, harus berkolaborasi dengan Disdasmen, dengan perguruan tinggi, dan lain sebagainya, Pusdatin, itu tidak mudah. Dispenduk Capil, tidak mudah. Dia masih fokus menyempurnakan itu. Setelah itu mudah-mudahan nanti disempurnakan untuk tampilannya. Jadi manajemen itu termasuk tampilan. Sehingga kita bisa melihat, oh saya sudah ngisi, sudah masuk, sudah diterima gitu ya. Tapi pada prinsipnya setiap data yang Ibu Bapak isi itu otomatis masuk dan diterima. Sekali lagi saya tegaskan, tidak perlu nunggu kapan mulai ngisi, enggak. Sewaktu-waktu ngisi. Jadi enggak ada batasan lagi. Itu yang Mas Medi. Sementara saya lihat jam 10.40 ya. Satu lagi yang tadi mau bertanya, satu lagi dah. Boleh? Ada suara saya dari Banjarbaru. Ya, ada Banjarbaru, silakan. Betul, Pak Untung Ya. dan rekan yang lain. Mungkin melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi ya, mengenai isian peserta didik. Akreditasi. Peserta didik. Dengan Mas siapa nih Pak? Pak Dirwo. Pak Sudirwo. Pak Dirwo. Oh Pak Sudirwo, oh iya Pak. Teman saya juga ini. Iya Pak, jadi ya, Pak. Dengan tidak adanya semester, berarti kita bisa nggak memasukkan peserta didik kita yang sudah lama ya, karena kita juga ketinggalan menginput peserta didik dari dulu gitu. Jadi ya mungkin peserta kita yang 5 tahun yang lalu atau yang sebelumnya bisa diinputkan sekarang. Kemudian pertanyaan saya yang kedua mengenai PTK kita. PTK kita itu setelah diinput, karena ini sudah mudah, sekarang tinggal langsung diinputkan ke situ. Serta-merta apakah akan nanti bisa diajukan nomor induk PTK-nya, IPTK-nya gitu, Pak Untung. Matur nuwun, terima kasih. Ya Pak Sudirwo, terima kasih banyak dari Banjarbaru. Ya jauh. Terima kasih. Yang pertama yang terkait dengan siswa lama Pak. Sebetulnya bisa saja sih Pak, Bapak isikan. Cuma nanti pada waktu Bapak ngisikan kan pasti ditanya, siswa ini mulai kapan, selesainya kapan, gitu kan Pak. Jadi setelah Bapak isikan, kemudian harus diluluskan lagi, karena kan sudah selesai, sudah lulus, gitu Pak. Pada prinsipnya nggak perlu Pak, nggak apa-apa. Jadi Bapak isikan mulai yang saat ini saja sampai ke depannya Pak. Gitu ya. Ini berlaku buat teman-teman yang lain. Pak, saya yang lalu belum sempat ngisi, dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah terlalu jauh, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Diisi aja mulai yang saat ini ada aktif, tapi mohon bantuannya sampai ke depannya terus diisi terus gitu ya. Jangan sekarang diisi terus ngisi lagi 3 tahun kemudian, jangan. Sekarang lebih ketat. Kalau dulu kan sudah pernah diberitahu ya, kalau kita ngisi 1 semester kita dicatat. Berikutnya, semester berikutnya ngisi dicatat. Kita nggak ngisi pun dicatat juga. Nah, catatan kita, kalau 4 semester itu, kalau dulu kan patokannya semester, sekarang enggak, tapi sebetulnya tetap. Jadi kalau misalkan katakanlah 2 tahun atau 4 semester kita nggak ngisi data, bahaya. Bahayanya nanti LKP Ibu Bapak di pusat dianggap tidak aktif, dianggap
Tidak ada, istilahnya dibekukan. Kan sayang banget kan, kita sudah dirikan LKP, kita besarkan LKP dengan susah payah, tapi karena mungkin kendala masing-masing, karena tidak sempat lah, sibuk dan lain sebagainya, nggak ngisi data selama 2 tahun, kemudian dibekukan, menyulitkan kita. Nanti mengaktifkan lagi bisa lebih sulit, lama prosesnya. Jadi mohon supaya tiap saat diisikan aja, supaya tidak berat, karena sekarang sudah tidak per semester lagi, ya sudah, ada kelas baru, ada rombel baru, diisikan. Nanti kapan lagi ada baru lagi, diisikan. Jadi nggak sampai menumpuk ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan PTK, masih di Pak Sudirwo tadi, nah, PTK memang lebih mudah difasilitasi, di mana LKP bisa membantu mengisi PTK yang baru, tapi masih tetap Pak Dirwo, tidak bisa sesuka kita, gitu, nggak bisa. Tetap harus minta verifikasi dinas tempat, gitu. Kadang untuk memastikan sih, gini sih, ini mungkin sering saya jawab ya, bahwa muncul residu data. Jadi nanti PTK itu kalau diisi, mungkin namanya misalkan, nah ini misalkan, namanya misalkan PTK ngajar di Pak Sudirwo, namanya misalkan Vivi Kaliandra misalkan. Wah, itu di Pak Sudirwo diisikan namanya PTK-nya Vivi Kaliandra. Tapi ternyata Mbak Vivi ini ngajar juga di LKP yang lain. Nah, sama LKP lain diisi lagi PTK-nya namanya Vivi. Orangnya sama, tapi di komputer otomatis datanya beda kan. Dianggap Vivi Kaliandra di Pak Sudirwo orang yang lain. Kemudian yang di LKP yang lain itu namanya Vivi, padahal orangnya sama kan. Nah itu kan namanya residu, harusnya cuma satu kan. Sehingga data itu kalau sudah sinkron, nanti begitu namanya Vivi Kaliandra itu diambil, itu akan muncul dia. Oh ternyata dia ini ngajar loh di SMK ini, dia juga dosen loh ini. Nah kalau gitu induknya di mana? Nah ini penting. Oh ternyata dia induknya, dia ngajar di universitas ini, tapi dia ditugaskan, kan bisa, ditugaskan di LKP ini, LKP ini, LKP ini, bisa. Jadi satu orang bisa ngajar di LKP A, B, C, bisa. Itu ya, jadi itu terkait dengan PTK, walaupun kita bisa ngisi sendiri, tapi tetap perlu verifikasi. Nah, baru kalau sudah diverifikasi, kita bisa ngurus lagi, termasuk NUPTK. Oke, sementara itu cukup ya, mohon jangan bertanya dulu, mohon hening sejenak. Saya manfaatkan 15 menit yang ada untuk rombel. Ini juga penting sekali rombel. Saya share lagi terkait rombel. Apakah bisa nambah Mbak Vivi? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, rombel ya. Jadi setelah kita memasukkan data peserta didik, belum selesai. Kita harus melanjutkan dengan rombel, rombongan belajar. Artinya, siswa yang sudah didata tadi, dia masuk kelas apa? Belajar apa? Yang ngajar siapa? Ini dapat bantuan seperti PKK, PKW, ataukah dia bayar mandiri? Nah, itu di sini. Jadi masuk di dashboard, kemudian di bawah, kiri bawah itu ada rombel atau rombongan belajar. Gitu ya, diklik rombongan belajar. Oh, maaf, ini saya salah masuk ke yang ini sebentar. Nah, ini. Oke. Setelah masuk di rombel, langkah berikutnya, pilih layanan. Nah, layanan ini jangan lupa, layanan nyambung sama yang pertama tadi, layanan yang sudah dibuat. Jadi kalau ini belum dibuat di yang lembaga layanan tadi, nggak akan muncul, kosong. Nah, seringkali tanya, loh Pak, saya klik layanan kok kosong, nggak ada. Nah, jangan lupa, di lembaga layanan harus dibuat. Contoh, punya saya tadi yang sudah saya buat kan, bahwa itunya terkait dengan tadi pemasaran digital. Nah, ini kalau sudah saya buat, KBK-nya tadi bisnis dan manajemen, tapi jurusannya kan pemasaran digital. Sehingga layanan di sini kayak saya klik muncul, di sini ada pemasaran digital, kelas online pemasaran digital, itu ada. Dan kalau itu sudah saya pilih, nah di sini sama, pilih lagi tingkat pendidikannya, muncul di situ otomatis.
Karena memang pemasaran digital ada level 3 dan level 4. Nah, kita pilih, oh misalkan dia belajar yang level 3 gitu. Nah, sudah. Jangan lupa, selain itu yang penting tadi, layanan sama tingkat pendidikan, itu lengkapi juga kurikulum, nama rombel ini bisa diciptakan sendiri ya, diketik ya ini ya. Ketik nama rombelnya, misalkan di sini saya buatkan kelas pemasaran digital ke-23. Nah, karena dia angkatan ke-23. Berarti nama rombelnya kelas pemasaran digital 23. Nanti kalau ada lagi kelas pemasaran digital 24 dan seterusnya. Ya, termasuk nama PTK-nya. Ya, tinggal dipilih. Ya. Terus di sini ada yang baru. Nah, yang baru apa? Metode. Kalau dulu tidak ada. Tidak ada metode. Kalau sekarang ada. Metodenya apa? Luring, daring, blended. Luring berarti yang pertemuan tatap muka, offline ya. Luar jaringan, offline, tatap muka ini luring. Daring berarti kelas online. Atau mungkin campuran, ada tatap mukanya tapi ada juga online-nya, itu blended. Ya. Nah, ini baru. Jadi metodenya silahkan dilengkapi. Dan jangan lupa kalau sudah dilengkapi semua, disimpan. Di sini disimpan. Itu berarti pertama membuat rombelnya. Belum melengkapi ya, baru membuat rombelnya. Jangan lupa disimpan. Nah, setelah disimpan, di sini ada 3 anggota rombel, pembelajaran, bantuan PD. Silahkan dilengkapi. Ya, satu persatu dilengkapi. Anggota rombel. Artinya kelas tadi, kelas pemasaran digital ke-23 itu pesertanya siapa saja. Nah, itu kita tinggal pilih. Ya, kan sudah diisi sebelumnya di peserta didik. Kita tinggal pilih, itu artinya anggota rombel. Nah, itu aja nggak lengkap, masih dilengkapi pembelajaran. Nah, ini pembelajaran. Jadi kalau diklik di pembelajaran ini, lengkapi juga pembelajaran. Pembelajaran itu apa sih? Nah, pembelajaran itu contohnya itu tadi, yang ngajar ini siapa, terus PTK ini ngajarnya seminggu berapa jam, SK mengajarnya dia itu SK-nya nomor berapa, tanggalnya tanggal berapa, seperti itu. Ya, itu pembelajaran. Jadi lebih banyak terkait yang pegang kelas ini siapa. Nah, itu datanya mana? Itu datanya PTK, ya. Satu lagi, bantuan. Ini juga penting. Nah, terutama bagi ibu bapak yang mendapat bantuan PKK, PKW, kan wajib ngisi kan. Nah, itu dimasukkan di sini, ibu bapak. Di bantuan PD, itu ada pilihannya. Bantuan PD-nya PKK, diisi PKK, PKW, isi PKW. Tapi kalau mandiri, silakan dipilih. Misalkan, oh dia ingin meningkatkan kapasitas kok, ada peningkatan kapasitas diri. Terus bantuannya ya 0, karena kan dia bayar sendiri, jadi nggak dibantu. Tapi kalau yang PKK, diisi. Kalau dulu kan 1.700.000. Kalau sekarang misalkan 4 juta ya diisi 4 juta. Tapi kebetulan kalau yang 4.250.000 ya diisi 4.250.000. Atau diisi berapa sesuai dengan bantuan yang ada. Termasuk juga dengan PKW seperti itu ya. Itu dilengkapi semua. Dan jangan lupa tentunya setelah dilengkapi semua, baik anggota rombel, pembelajaran, bantuan peserta didik, secara otomatis pula data ibu bapak juga diterima di aplikasi Dapodik Pusat, ya, sehingga tidak perlu sinkron lagi sekali lagi. Nah, itu kan, semoga cukup jelas. Kembali saya ini kan, saya buka lagi. Mudah-mudahan bisa 3 penanya. Tapi penanya pertama dulu, silakan. Masih ada waktu 9 menit. Silakan. Baik Pak Tejo, mohon izin untuk bertanya. Ya. Tanya Pak. Ya, saya dulu ya Pak Tejo ya. Ya, ya. Oke Pak. Pak ini Syahrir ya? Iya benar Pak. Pak Syahrir. Oh, hafal saya Pak Syahrir. Kiram ini dari Aceh, jauh juga ini. Aceh ini teman saya. Iya, iya Pak. Izin Sedikit bertanya aja. Pak, izin bertanya. Ya sabar Bu, sabar Bu. Pak Syahrir dulu Bu. Ya sedikit Pak ya, tentang Dapodik. Pada bulan 12 kemarin kami pernah ngisi Dapodik, kemudian dari 40 peserta yang kami isi, ternyata ada 7 peserta yang hasilnya error Pak, jadi nggak bisa kami input datanya. Jadi baru bisa 33 peserta yang bisa di-input ke dalam Dapodik. Nah, kira-kira ini apa permasalahannya dan bagaimana solusinya, Pak Tejo? Terima kasih, Pak Tejo. Ya, masih di Pak Syahrir, Pak. Ya, masih di Pak Syahrir. Jadi error seringkali memang server sama jaringan internet, Pak. Ya, jadi sekali lagi, ini terakhir-terakhir memang banyak yang mau ngisi. Jadi nggak usah didorong-dorong, sudah mulai banyak yang mau ngisi, Pak.
karena dia mikir nanti 2021 dia mau SPKK PKW. Nah, sehingga di server juga seperti itu. Kemudian bisa juga jaringan internet setempat. Misalkan di saya, kebetulan pas jaringan internet saya kurang lancar, bisa seperti itu kadang. Tapi dicoba beberapa saat kemudian, 2 jam, 3 jam kemudian kadang lancar lagi, seperti itu Pak. Jadi diupayakan lagi Pak, yang 7 orang lagi kalau masih error, coba diisi lagi tapi di waktu yang lain. Nah, dengan jaringan atau koneksi internet yang semoga stabil. Bisa kok Pak? Oke, baik. Makasih Pak Tejo. Ya, tadi ada Ibu di belakang Pak Syahrir. Silakan. LKP Ibu siapa? Dari Sriwijaya mana? silakan. Dari LKP Wiko, Bapak. Ya, Kabupaten Semarang Ya. yang ingin saya tanyakan, kami telah mengisi Dapodik, cuma di situ yang tadi disampaikan kurikulumnya, Pak. Kita bergerak di bidang senam dan tari. Sedangkan di situ belum ada. Jadi tadi sudah disampaikan dengan Bapak bahwa kita harus mengisi yang mendekati gitu. Apakah kedepannya nanti akan ada kurikulum itu masuk ke kebugaran atau senam atau yang terus terang kami sudah juga untuk levelnya kita sudah masuk level 1, 2 dan 3 seperti itu. Sebelumnya kami juga mewakili dari teman-teman LKP yang bergerak di bidang senam ini Bapak. Sebelumnya terima kasih Pak Untung waktunya juga jawabannya. Baik. Dari Semarang ya Bu ya? Iya, Kabupaten Semarang. Izin Pak, izin Pak. Oh, sebentar Ibu. Yang dari Kabupaten Semarang dulu ya, sabar dulu. Yang Kabupaten Semarang. Benar bahwa tidak semua jurusan yang baru, contoh seperti senam ini termasuk yang baru juga, itu terdata. Tapi jangan khawatir. Ibu jalurnya gini, Ibu kan ada LSK-nya. Nanti LSK akan memperjuangkan supaya dia masuk di sana, KPK-nya masuk. Bisa juga yang sering membantu Pak Heri. Pak Heri sering membantu sekali. Itu nanti dilaporkan ke tim Dapodik Pusat. Nanti sama tim Dapodik Pusat akan dilengkapi. Jadi intinya nanti direktorat juga akan melengkapi diri dengan masukan dari LSK dan lain sebagainya. Pasti ada Bu nanti. Sementara kalau memang belum ada ya terpaksa dipilih yang paling mendekati. Tapi nanti semakin ke depan semakin lengkap kok. Itu yang dari Kabupaten Semarang. Terima kasih. Satu lagi boleh yang tadi Ibu yang di belakangnya. Bu Susi, silakan Bu Susi. Bu Susi. Iya Bapak, mohon izin Pak. Saya Susi dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Bapak. Baik. Iya, Bapak mohon maaf ini saya ingin bertanya untuk masalah registrasi masuk ke Dapodik ya Pak ya. Itu kan ada kode registrasi. Ini bagaimana ya Pak ya? Kita mendapatkan kode registrasi tersebut Pak. Terima kasih. Baik. Ya baik, Bu Susi Tasikmalaya. Ya, berarti Ibu sudah punya NPSN, tapi kode registrasinya belum punya. Sebetulnya bisa daftar sendiri Bu secara online, tapi juga kadang jawabannya nggak langsung ya. Minta tolong saja paling mudah. Ibu mendekat ke dinas setempat di Tasikmalaya, ya. Di Ibu atau Bapak kasih bagian kursus, minta tolong dengan membawa NPSN yang ada. Saya ingin mengisi aplikasi Dapodik, tapi kode registrasinya saya belum punya. Dengan NPSN saya ini saya minta tolong. Itu secara normal 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam harusnya sudah bisa keluar, bisa diisikan, gitu ya. Semoga kebetulan di kali ini nggak ini ya, operator dinasnya nggak ikut ya, tapi semoga bisa di kabupaten kota masing-masing bisa muncul, ada datanya, bisa diserahkan ke koordinatornya, apakah di forum atau HIPKI atau siapa bisa kerjasama untuk disalurkan ke masing-masing LKP. Kalau di Kota Malang sudah dilakukan. Ya, terima kasih Bu Susi Tasikmalaya. Semoga kasih, segera Pak, punya kode registrasi. Ya, semoga bisa ngisi ya Bu ya. Satu lagi Pak, satu lagi petanya LKP Sriwijaya itu penanya dari tadi. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya. Pak, saya ingin tanya, saya kan udah mengisi di bagian rombongan belajar, udah sampai di bagian rombongan belajar. Nah, ketika saya mengklik nama untuk mengisi wali kelas, itu nggak muncul Pak di ini di layarnya itu. Itu kendalanya gimana ya Pak ya? Makasih Pak. Nah, Bu dari LKP Sriwijaya ya. Iya Pak. Ya, dari kota kabupaten mana Bu?
Ya, oke, saya jawab aja. Nah, tadi dari LKP Sriwijaya, mungkin juga dialami dengan LKP yang lain. Langkah pertama dicek di PTK. Apakah PTK Ibu Bapak yang sudah terdata tadi, dia sudah centang atau masih silang? Kalau dia sudah centang, tandanya cawang, harusnya muncul Ibu Bapak. Palembang, Pak. Palembang, ya. LKP Sriwijaya Palembang, baik. Dicek di PTK Ibu Bapak. Jadi di dashboard masuk ke PTK, kemudian dicek. Nah, data PTK-nya di situ muncul apa enggak? Gitu. Kalau belum muncul, berarti harus didaftarkan dulu. Tapi kalau sudah muncul, dicek lagi, itu silang atau centang, gitu. Kalau dia sudah centang, bisa dipilih. Tapi kalau dia masih silang, bagaimana Pak? Jangan lupa, di kanan atas ada salin penugasan. Nah, nanti kalau Ibu sudah salin penugasan, nanti instruktur Ibu bisa centang. Nah, kalau instruktur Ibu sudah centang, masuk di rombel, di penugasan, di pembelajaran tadi, dia akan muncul pilihan itu Ibu. Ya, itu dari LKP Sriwijaya, Palembang, mudah-mudahan juga bisa menjawab dengan pertanyaan Ibu Bapak yang lain. Sampai saya lihat jam 10.58 sebelum ke Pak Sekjen. Satu lagi bisa jadi. Bu, siapa ini yang mau? LKP Bakti, silakan. Belum masuk suara, belum masuk suaranya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Dari mana, Bu? Silakan, Ibu. Belum ada aktif, suaranya, kita lanjut aja. Ya, lanjut aja mungkin. Ada yang lain, silakan. Bu Resta, silakan. 1 menit lagi. Dari? Bu Resta, silakan. Bu Resta, silakan. Dari LKP Gerah Wisata, Pak, Semarang. Ya, Semarang, baik, silakan. Izin bertanya, Pak. Ini kan saya mau nambah rombel baru. Dari kemarin kendalanya nggak bisa nambah rombel. Waktu ngeklik itu di tingkat pendidikannya sama di kurikulumnya nggak mau muncul. Nah, setelah saya cek ternyata masalahnya di layanan. Yang awalnya itu layanan perhotelan bidang housekeeping ternyata sudah nggak ada. Jadinya perhotelan yang front office adanya. Nah, itu berarti harus saya ganti layanannya ya, Pak? Benar. Jadi langkah pertama, Ibu buat layanan baru, Bu ya, buat layanan baru di lembaga layanan. Disesuaikan yang paling mendekati, Bu. Kalau memang perhotelan kan lumayan sudah ada, walaupun masih perhotelan front office enggak apa-apa. Masuk ke situ dulu, setelah itu baru masuk ke rombel, Ibu. Nanti kurikulum itunya pasti muncul. Baik, Pak. Sudah saya coba Pak, sudah saya coba juga yang front office, cuman tingkat pendidikannya adanya level 1, nggak ada 3. Ya, nggak apa-apa. Memang adanya sementara kan itu, nggak apa-apa. Tapi baik. Nanti akan dilengkapi, jangan khawatir. Oh baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Masih bisa bertanya Pak? Wah, ini waktunya sepertinya sudah jam 11, sudah waktunya Pak Sekjen. Ada baiknya gini Pak, bagaimana kalau dilanjut dulu Pak Sekjen dulu Pak, nanti setelah Pak Sekjen selesai, nanti mungkin ada waktu untuk diskusi lagi. Kalau masih tertarik dengan Dapodik, boleh tanya. Saya masih setia menunggu Ibu Bapak. Silakan. Saya kembalikan ke Bu Vivi dulu Pak. Mohon Ibu Bapak bersabar. Silakan Mbak Vivi. Mbak Vivi belum keluar suaranya. Bu Vivi belum keluar suaranya, Bu Vivi. Join audio, Bu. Bu Vivi, join audio. Sudah ada, Mas? Sudah. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih Pak Tejo atas pemaparan materinya luar biasa. Ini banyak teman-teman yang memang antusias sekali bertanya
Dapodik. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu, jadi kita masih bisa memberikan kesempatan kepada para pimpinan pengelola LKP untuk bertanya. Ibu Vivi, suaranya Ya. kecil. Halo, ya, sudah Mas? Ini sudah? Masih kurang kuat, Ibu. Suaranya kurang keras, Ibu. Ini sudah keluar, Bapak? Keluar, tapi kurang keras sedikit. Oh, masih kurang. Ya. Selanjutnya kita, halo? Ya. Cukup jelas, Bu Vivi. Cukup jelas, terima kasih. Selanjutnya kita akan berikan kepada Pak Zulkifli M. Adam. SPD MM ini beliau selaku Sekjen DPP Forum PLKP. Beliau juga Direktur Utama LKP Citra, Sarana Bahasa dan Informatika, serta Direktur Utama CV Citra Sarana Mandiri. Ini pengusaha yang akan mendandingi ini ya Pak ya, mendandingi Indomaret dan Alfamart. Monggo Pak, mangga Pak Jul. Baik, terima kasih Mbak Bibi. Halo, suara saya jelas? Jelas, jelas Pak, jelas. Baik. Jelas, Pak Sekjen. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi, terima kasih sudah membantu acara. Pak Tejo, selaku narasumber Dapodik. Pak Ketum yang masih setia menemani kita pada hari ini, serta Bapak dan Ibu, para pimpinan lembaga, para ketua DPD, ketua DPC, seluruh anggota Forum PLKP di seluruh Indonesia. Luar biasa tadi semangat saya lihat Bapak dan Ibu diawali dengan proses masuk dari Zoom saja sudah berebutan, ada antusias ini luar biasa. Memang kapasitas Zoom kita hanya 300. Ternyata peserta kita ini banyak sekali. Ini yang japri ke saya, japrinya ke Mbak Vivi, ke Mas Yahya, yang tidak bisa masuk. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu, nanti sampaikan saja, bisa lihat melalui YouTube yang sudah dirilis oleh Sekretariat PPP. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ini berkaitan dengan dua materi ini memang yang sangat dibutuhkan di saat lembaga kursus kita di saat ini yang memang selalu terus dibina oleh direktorat. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan sebelum kepada materi tentang buka suslat, nanti yang berkaitan dengan Pak Tejo, khusus yang untuk materi Dapodik, kalau memang hanya membahas Bapak dan Ibu 1 jam, itu memang tidak cukup. Kemudian dibahas dalam waktu yang secara global gini, memang mungkin Bapak dan Ibu nanti butuh yang detailnya. Kalau nanti mau butuh yang detailnya, DPP PLKP siap memfasilitasi Bapak dan Ibu. Nanti boleh dibuat secara personnya, secara DPD-nya, misalkan nanti Jawa Tengah mau mengadakan khusus, DPD Jawa Tengah, kemudian nanti DKI dan seterusnya, nanti bisa minta melalui DPP boleh, atau nanti langsung melalui Pak Tejo juga bisa, karena Pak Tejo ini yang sudah lama menjadi koordinator gerakan Dapodik di DPP. Beliau ini bersama-sama dengan saya tidak hanya sebagai koordinator gerakan Dapodik, tapi kami termasuk saya, Pak Tejo dan Pak Edi Suaras, ada beberapa dari DPP waktu itu terlibat dalam menyusun pedoman aplikasi. Bayangkan oleh Bapak dan Ibu, pada saat itu aplikasi ini memang dibuat hampir mirip kayak seperti sekolah formal, ya, hampir mirip seperti sekolah formal. Di situ kami melihat, karena kita bergabung dengan vokasi, ya tentunya kita harus bergabung dengan perguruan tinggi, dengan SMK. Tapi pada saat perubahan aplikasi ini, saya dan Pak Tejo dan beberapa dari DPP terlibat di dalam situ, banyak yang kita revisi, banyak yang kita tidak cocok pada LKP, sehingga pada saat itu terjadilah sebuah perubahan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Tejo. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika nanti belum maksimal di dalam paparan hari ini, nanti bisa dibuat secara
Zoom bisa diundang nanti atas nama DPD maupun atas nama DPC-nya, silakan nanti beliaunya itu boleh nanti minta narasumbernya melalui DPP boleh, atau nanti melalui beliau langsung juga boleh dikontak ya Bapak Ibu. Nah, ini yang berkaitan dengan Dapodik. Kemudian Bapak dan Ibu, sebenarnya di Direktorat Pendidikan Vokasi ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di 2020 dan seterusnya. 2020 ini baru tahap pengembangan, ada juga beberapa yang sudah diimplementasikan. Nah, 2021 ini inilah Bapak dan Ibu yang akan diimplementasikan berbagai macam aplikasi yang dikeluarkan yang dibuat oleh Direktorat. Nah, kalau Dapodik mungkin dari awal Bapak dan Ibu dari dulu sudah pada mengenal Dapodik dari pertama. Waktu itu Dapodik kita masih bersatu dengan PAUD dan Dikmas, seiring dengan perubahan perbedaan antara PAUD dan Dikmas dengan vokasi, sehingga Dapodiknya pun berubah. Jadi tidak lagi kita berada di bawah PAUD dan Dikmas, sehingga nanti aplikasinya yang dikembangkan oleh Direktorat Vokasi kemarin. Nah, kita itu di luar vokasi di luar Dapodik. Nah, kemudian apalagi aplikasi yang dikembangkan Bapak dan Ibu, ini cukup banyak sekali, ada yang namanya Silaras, ada Buka Suslat, kemudian ada aplikasi yang kemarin dibahas oleh Pak Ahmad Suwaidi itu yang di bawah Direktorat apa itu namanya Pak Asariel itu yang ada Silaras pokoknya banyak sekali lah Bapak dan Ibu, nanti apa itu aplikasi SDM Pak, LKP berstandar industri. Iya, nama aplikasinya apa itu? Nama aplikasinya. Simantap Pak. Simantap. Ada lagi ini Simantap itu namanya. Nanti apa itu Simantapnya Bapak dan Ibu, ini satu persatu akan kita bantu Direktorat untuk mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pengusaha lembaga supaya kita nanti tidak ketinggalan informasi. Apa sih namanya Simantap, apa si Buka Suslat, ya kan? Ada tadi yang sudah bercanda pagi-pagi kok udah main buka-buka aja ini Pak Jul gitu kan. Nah, inilah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, tapi Bapak dan Ibu kita tidak boleh alergi dengan aplikasi-aplikasi tersebut, tapi kita harus pelajari, kita harus menguasai teknologi. Ketika kita ingin menguasai teknologi, maka lembaga kursus kita juga akan menjadi sebuah lembaga yang berstandar industri yang diharapkan oleh kementerian sekarang. Baik Bapak dan Ibu, saya hanya sekilas waktu saja, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Tejo kembali dalam diskusi. Saya hanya ingin membicarakan sedikit tentang Buka Suslat. Mungkin sebagian di dalam peserta yang ada dalam forum ini sudah paham dengan Buka Suslat. Ada beberapa yang sudah kita undang dulu ke Bekasi, kemudian ada juga yang memang belum pernah mendengar apa itu Buka Suslat. Kebetulan saya dengan Pak Tejo juga di sini, lagi-lagi dengan Pak Tejo juga terlibat di dalam menyusun panduan Buka Suslat ini. Nah, oleh Bapak dan Ibu, Buka Suslat ini yang pertama sekali nanti bagaimana mekanismenya, apa fungsi Buka Suslat, bagaimana nanti pelaksanaan di daerahnya dan segala macam. Apa tujuan Buka Suslat, saya nanti lebih kepada garis-garis besar itu saja. Nanti detailnya Bapak dan Ibu bisa membaca nanti melalui materi ataupun pedoman yang kami sampaikan. Untuk itu mari kita lihat dulu sekilas animasi tentang Buka Suslat ya Bapak dan Ibu. Silakan Mas Yaya siapkan animasinya, ditayangkan dulu animasi Bapak dan Ibu. Silakan pelajari dulu animasi, nanti baru saya jelaskan detail nanti item per item. Silakan. Kursus dan Bursa Karir Kursus dan Pelatihan atau Buka Suslat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah pendirian Bursa Karir Kursus dan Pelatihan atau Buka Suslat. Buka Suslat tidak hanya bertujuan untuk membekali lulusan kursus untuk mendapatkan informasi pekerjaan. Tujuan yang lebih luas adalah menjadi perantara yang efektif dalam mengatasi kesenjangan antara supply dan demand. Misalnya, data kebutuhan tenaga kerja diuji sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta wilayah tertentu dalam menyediakan calon tenaga kerja terampil dan kebutuhan data penting lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan target penyelarasan. Prinsip kelembagaan Buka Suslat harus independen,
profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggara buka suslat antara lain, memiliki akta pendirian lembaga, mempunyai izin operasional yang dikeluarkan oleh dinas atau lembaga yang mengeluarkan perizinan pada level kabupaten atau kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap kabupaten kota hanya boleh mendirikan satu buka suslat, memiliki kepengurusan dan struktur organisasi, terdapat domisili sekretariat dengan fasilitas minimal yang memadai untuk pelaksanaan administrasi dan sistem informasi buka suslat. Pembekalan atau perizinan buka suslat diawali dengan pembentukan legalitas tingkat pusat oleh organisasi mitra khusus dan pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan buka suslat tingkat kabupaten atau kota dengan mendapatkan izin dari dinas atau lembaga yang melayani perizinan pada level kabupaten atau kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Struktur organisasi buka suslat sekurang-kurangnya terdiri dari kepengurusan dengan struktur organisasi, minimal terdapat ketua, sekretaris, dan bendahara, serta bidang yang menangani pendataan LKP dan budi, urusan kerjasama, dan bidang lainnya sesuai kebutuhan. Sekretariat Buka Suslat melakukan update data melalui sistem informasi Buka Suslat secara periodik, mengadakan bursa kesempatan kerja minimal 1 tahun sekali dan memfasilitasi koordinasi budi dengan LKP. Pengelola Buka Suslat melakukan pendataan melalui sistem informasi Buka Suslat yang disiapkan oleh Direktorat Mitra Budi. Mekanisme pendataan dimulai dari 1. Pengumpulan data sesuai dengan format yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan meliputi data LKP, yaitu profil LKP, peserta didik sampai dengan lulusan dan data Dudi yang meliputi profil Dudi, job title yang dibutuhkan sampai dengan lowongan pekerjaan. Validasi data oleh Buka Suslat. Pemutakhiran data oleh Dudi dan LKP. Penyajian data melalui sistem informasi serta media sosial Buka Suslat. Laporan Buka Suslat dilakukan secara berjenjang dan berkala setiap akhir bulan Juni dan bulan Desember kepada Buka Suslat Pusat, dan dari Buka Suslat Pusat kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Budi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya Direktorat Mitra Budi, Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan Buka Suslat Pusat. Melalui Buka Suslat diharapkan tersedia data yang lengkap dan valid dari sisi supply dan demand, sehingga keterserapan lulusan kursus dan pelatihan dapat meningkat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, animasi yang sudah saya share, mungkin dengan sudah menonton animasi, saya yakin Bapak dan Ibu sudah menguasai apa yang disebut dengan Buka Suslat tadi, ya. Nah, tapi walaupun demikian, Bapak dan Ibu, saya akan share screen sedikit, coba di-share screen sedikit tentang Buka Suslat itu. Nah, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan sambil menunggu Mas Yaya, Buka Suslat ini adalah salah satu bursa karir kursus dan pelatihan. Nah, bursa karir kursus dan pelatihan ini di bawah naungan Direktorat Kemitraan dan Penyelenggaraan Dunia Usaha dan Dunia Industri, disingkat dengan Direktorat Mitras. Nah, Direktorat Mitras ini memang Bapak dan Ibu ini baru, ya. Baru yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu mengenal cuma hanya Direktorat Kursus dan Pelatihan. Kita dengan Perpres 82 ini ada namanya satu lagi Direktorat Mitras, yang salah satunya di dalamnya adalah ada koordinator yang membidangi kursus. Apa istilahnya yang sering mungkin disebut sekarang adalah mat comblangnya, yang menikahkan antara LKP dengan Budi, yang menikahkan LKP dengan para stakeholder ataupun kemitraan-kemitraan yang perlu dibangun oleh LKP. Nah, dengan hadirnya lembaga direktorat baru ini, salah satu yang diluncurkan 2020 ini adalah yang namanya Buka Suslat. Nah, bursa karir kursus dan pelatihan ini, Bapak dan Ibu, yang sudah dibentuk, yang sudah di launching oleh direktorat dalam berupa panduannya. Kemudian turunannya adalah Yayasan Buka Suslat. Nah, Yayasan Buka Suslat tadi Pak Ketum sudah menyampaikan di awal, ya, ini sudah selesai dilaksanakan di tingkat DPP,
Kemudian legalitasnya pun sudah saya sampaikan kepada ketua-ketua DPD di seluruh Indonesia. Nah, mulai dari yayasannya, kemudian surat Menkumhamnya, kemudian NPWP-nya, dan kepengurusannya pun juga kami sudah sampaikan. Nah, buka suslat ini Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar sebelumnya, saya ini menyampaikan yang global, pernah mendengar yang sebelumnya ada namanya BKK. Ini banyak dilaksanakan selama ini oleh SMK maupun di bawah Kemenaker. BKK ini adalah bursa kerja khusus, ya, itu di bawah Kemenaker. Nah, perbedaannya apa Bapak dan Ibu? BKK ini yang selama ini yang sudah ada di bawah Kemenaker ataupun di bawah SMK, dia tiap lembaga itu satu BKK, tiap LKP istilahnya satu BKK, tapi kita tidak. Kita satu kabupaten kota, satu BKK, ya, ingat. Satu buka suslat, satu kabupaten kota, satu buka suslat. Tidak ada di tiap LKP. Nah, disitulah nanti para pengurus yang tadi saya sampaikan duduk bersama antara organisasi, ada 2 organisasi pengelola, duduk berbarengan kemudian untuk membentuk buka suslat yang ada di kabupaten kota. Nah, kemudian bagaimana mekanisme menyusun buka suslat ini? Nah, Bapak dan Ibu, coba Mas Yaya, ini bisa digedein lagi enggak? Oh, kecil sekali ini. Yang mekanismenya saja, Mas Yaya. Terus, ke bawah. Halo, Mas Yaya. Mati. Yang partisipan itu Mbak, tapi mau gula ya kakaknya. Saya baik itu Ya Pak, di sebelah mana Pak? Nah, halo Mas Yaya. Ya Pak. Mana materinya? Coba yang ini aja. Yang mekanisme buka suslat. Sudah terlihat jelas? Ya, oke. Coba ke bawah lagi. Nah, mana di sini? Itu bisa digedein nggak ini? Ini kok kecil ini? Ini saya ya. Sebentar. Nah, ini betul. Oke, nah, jadi begini Bapak dan Ibu. Halo, ya jelas ya? Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, syarat mendirikan buka suslat ini yang pertama adalah pendirian lembaga. Lembaganya ini sudah kita dirikan oleh pusat, tidak perlu di tiap kabupaten kota mendirikan legalitas lagi, sudah cukup dari satu yang ada di pusat. Kemudian mempunyai izin, bentar, jangan geser dulu. Nah, mempunyai izin yang dikeluarkan oleh dinas. Nah, kalau memang di daerah tersebut Bapak dan Ibu izinnya tidak dikeluarkan lagi oleh Dinas Pendidikan, silakan nanti prosesnya melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, setelah itu nanti Bapak dan Ibu setiap kabupaten kota boleh mendirikan hanya boleh satu. Artinya apa? Tidak ada buka suslat di tiap daerah itu punya 2. Artinya misalkan ini sudah didirikan oleh organisasi pengelola, besok lusa organisasi yang lain juga mendirikan hal yang sama. Katakanlah misalkan HISPI mendirikan, Harpi Melati mendirikan, kemudian IPBI mendirikan. Nah, ini tidak bisa. Hanya boleh satu di tiap kabupaten kota yang sudah mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional. Jadi semua stakeholder, semua LKP, semua organisasi bergabunglah di dalam buka suslat yang ada di kabupaten kota. Nah, kemudian memiliki struktur tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang sudah sering yang komunikasi dari daerah kepada kami di pusat.
ini kan ada dua organisasi pengelola, ada Forum PLKP, ada dari HIPI. Nah, nanti silakan duduk bersama antara HIPI dan Forum PLKP, siapa yang menjadi ketuanya, siapa menjadi sekretarisnya, silakan duduk bersama, kemudian dibentuklah organisasi tersebut, Bukasulat Adil Kabupaten Kota. Nah, setelah itu selesai semua, Bapak dan Ibu, barulah nanti diajukan kepada Bukasulat yang ada di pusat untuk untuk diberikan SK. Nah, setelah punya SK, artinya Bukasulat ini sudah bisa berjalan di daerahnya masing-masing. Kemudian aplikasinya pun juga nanti sudah mulai berjalan di bulan Februari ini. Aplikasinya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa launching, sudah ini masih terus sedang dikembangkan. Februari ini saya rasa sudah bisa jalan, dan artinya nanti lulusan-lulusan dari lembaga kursus dan pelatihan sudah bisa menginput data sistemnya kepada Bukasulat. Karena ini tidak bisa jalan sendiri, dia akan selalu berkolaborasi dengan Dapodik yang disampaikan oleh Pak Tutung tadi. Ketika Dapodiknya sudah ada, kemudian pesertanya sudah dilatih, kemudian nanti sistemnya dia akan ditarik dari sistem Dapodik ini oleh Bukasulat, dia sehingga Dudi pada saat dia membutuhkan tenaga kerja ataukah nanti dia membutuhkan SDM pada perusahaan mereka tidak perlu lagi repot-repot, sudah bisa masuk ke dalam sistem kita ini, di alumni-alumni pun sudah ada di dalam sistem aplikasi ini. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu lah yang ada di kabupaten kota, para DPD, nanti kami berharap para DPD ini untuk membina, mendukung, mensupport DPC-DPC ini pada saat dia membentuk. Nah, sekarang apakah 2021 ini sudah ada kabupaten kota yang sudah terbentuk? Sampai saat ini saya sampaikan belum ada, Bapak dan Ibu, belum ada yang mengajukan kepada pusat kabupaten kota yang sudah terbentuk. Sehingga pada 2020 Direktorat Mitra sudah mengundang 40 kabupaten kota se-Indonesia pada saat sosialisasi pertama di Bekasi, kemudian sudah dijelaskan, cuman sampai Januari 2021 ini belum ada yang mengajukan. Nah, sehingga dengan sosialisasi kembali pada 2021 ini, tentu juga nanti akan ada juga 2021 ini akan ada juga sosialisasi secara offline. Kalau ini nanti sudah maksimal, sudah PSBB-nya sudah bisa berjalan, nanti kabupaten kota mana yang akan diundang, nanti akan kita diskusi kembali. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, setelah kabupaten kota ini sudah memiliki Bukasulatnya, kemudian itulah nanti yang akan kita coba sampaikan kepada direktorat bahwa di kabupaten A atau di kabupaten B atau di kota A, di kota B sudah terbentuk Bukasulat. Ketika pun anggaran 2021 mau direalisasi, tentu Bapak dan Ibu direalisasinya bukan kepada kabupaten kota yang belum terbentuk. Tentu akan anggarannya akan diprioritaskan kepada kabupaten kota yang sudah membentuk Bukasulat di daerah tersebut. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian prosedur-prosedurnya ada di sini. Terus coba ke bawah lagi prosedurnya. Ya, di sini ada. Nah, ini bukan prosedurnya yang tadi. Prosedurnya di atas lagi, di atas. Kalau ini organisasinya. Nah, ini tadi sudah. Ini ya prosedurnya. Coba terus ke bawah lagi. Nah, prosedurnya ya Bapak dan Ibu, di sini ada organisasi. Nah, ini tinggal dibaca saja. Nanti bagaimana mekanismenya, kemudian seleksinya seperti apa. Seleksinya itu siapa maksudnya? Itu ketika yang saya sampaikan apabila ada organisasi yang lain yang ingin membuka Bukasulat tersebut. Nah, sehingga di dalam pedoman ini sudah diuji, sudah menjadi satu keputusan dalam penyusunan juknis ini. Jadi kita harus bergabung di dalam satu Bukasulat yang ada di daerah berbagai macam organisasi. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri sehingga nanti akan kesulitan direktorat di dalam hal melakukan pembinaan.
Nah, kemudian yang berikutnya, coba ke bawah terus, ke bawah lagi. Terus ini organisasinya nanti perangkat-perangkatnya Bapak dan Ibu tinggal nanti disesuaikan saja di daerah masing-masing. Kalau misalkan di daerah tersebut memang lembaganya juga sedikit, kemudian pengurusnya juga sedikit, nanti boleh saja digabung-gabungkan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Tinggal hanya menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, tapi kalau untuk ukuran di kabupaten kota yang besar, ini nanti bisa memenuhi struktur seperti yang tertera di dalam layar Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, terus lagi aja, yang ini aja, terus lagi aja. Yang hak dan kewajiban aja. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini mulai kita melihat Bapak dan Ibu hak dan kewajiban Bukassuslat di sini apa? Yang pertama adalah hak, artinya Bukassuslat yang ada di Bapak dan Ibu di daerah masing-masing, yaitu untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Pemerintah yang mana? Boleh pemerintah dari daerah, pemerintah provinsi, kemudian tentu oleh pemerintah di pusat, dalam hal ini Direktorat Kursus dan Direktorat Kemitraan, Penyelarasan Kursus dan Pelatihan. Kemudian melakukan kegiatan terkait peningkatan mutu lulusan dan pelatihan. Nah, kemudian melakukan kerjasama dengan Dudi. Nah, ini Bapak dan Ibu yang menjadi kunci keberhasilan sebuah Bukassuslat ini adalah pada saat Bapak dan Ibu melakukan kerjasama ataukah MOU dengan Dudi-Dudi yang ada di daerah, bagaimana Dudi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang lulusan dari LKP, ini harus dilakukan penjajakan dulu oleh tim ataupun pengurus Bukassuslat yang ada di kabupaten kota. Kemudian mendapatkan sumber daya lain selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Artinya apa di sini? Bukassuslat ini boleh mendapatkan anggaran-anggaran selain dari direktorat, boleh mendapatkan anggaran yang ada dari APBD ataukah sumber-sumber lain, ataukah kerjasama dengan Dudi, kemudian dari anggota, itu boleh ya. Kemudian nanti anggaran dari APBN, dari APBD, nah dari APBN pun juga Bapak dan Ibu di 2020 kemarin sudah kita mengusulkan nanti beberapa kabupaten kota yang sudah terbentuk Bukassuslat, nanti mudah-mudahan ini bisa disupport anggaran dari dari direktorat ini untuk kebutuhan operasional ya, untuk kebutuhan operasional yang ada di kabupaten kota. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kewajiban Bukassuslat ini adalah itu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nanti peraturan yang berlaku ini Bapak dan Ibu bisa mengacu kepada peraturan pemerintah, kemudian bisa juga nanti mengacu kepada ADART. ADART ini masih sedang kita godok di tingkat pusat, di Bukassuslat pusat. Nanti kalau sudah selesai, akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu di daerahnya supaya nanti rambu-rambu ataupun aturan-aturan dalam menjalankan Bukassuslat di daerah mengacu kepada aturan yang dibuat, baik itu aturan dari pemerintah maupun aturan yang ada di dalam ADART. Nah, kemudian menyampaikan laporan secara berkala kepada Bukassuslat pusat dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ketika memulai pertama melaksanakan membuka Bukassuslat di daerah, sudah mulai melaporkan kepada pusat, ataupun nanti setelah Bukassuslat ini sudah berjalan, perkembangan yang terjadi dalam Bukassuslat ini seperti apa, ini juga perlu disampaikan ke pusat. Jadi kalau yang disampaikan apa sih, apakah semua termasuk dengan sumber anggaran? Tapi kalau sumber anggarannya dari APBN itu sudah tentu wajib menyampaikan laporan. Tapi yang kami maksud di sini adalah lebih menyampaikan perkembangan pada aplikasi
yang sudah berjalan seperti apa, perkembangan buka suslat di daerah sudah seperti apa, misalkan nanti manfaat terhadap budinya sudah berjalan, manfaat terhadap pemerintahnya sudah ada. Nah, ini secara berskala diberikan perkembangan kepada buka suslat. Buka suslat pusat, Bapak dan Ibu, bisa memberhentikan buka suslat di daerah apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian buka suslat pusat bisa juga mengangkat pengurus yang lain ketika pengurus yang sudah berjalan ini tidak berfungsi. Ini banyak kewajiban maupun hak ini yang harus dilakukan oleh baik itu oleh pusat maupun oleh di daerah. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika buka suslat ini hadir, ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang selama ini anak-anak didik kita setelah dilatih, sudah beres dilatih, sudah selesai kursus, kadang-kadang si LKP-nya yang punya networking, yang punya jaringan dengan industri, dia mungkin mudah melakukan penempatan pada lembaganya. Tapi bagaimana lembaga-lembaga yang tidak memiliki networking, yang tidak memiliki jaringan dengan industri, ini kadang-kadang sulit untuk melakukan penempatan. Tapi dengan adanya buka suslat ini, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu di dalam hal penempatan lulusan pada industri. Nah, ini dengan hadirnya buka suslat ini, aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah ini sangat menguntungkan bagi kita. Ketika kita ini lembaganya tidak mau memanfaatkan ini, ya rugilah bagi kita Bapak dan Ibu. Kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi, mungkin dengan biaya yang cukup besar, DPP pun sampai saat ini belum bisa kita membuat aplikasi ini. Begitu juga untuk membentuk buka suslat di daerah juga kita ada keterbatasan dari sumber daya manusia maupun anggaran, terutama itu di anggarannya. Tapi pemerintah hadir di sini, hadir membantu kita di dalam membuka memfasilitasi bentuknya buka suslat. Buka suslat ini tidak juga ujung-ujungnya Bapak dan Ibu hadir, tidak. Ini sudah dilakukan pertemuan dengan DPP ini berkali-kali. Baik itu secara offline maupun secara online. Kami itu Zoom segala macam, kemudian terlibatlah beberapa pengurus itu dalam menyusun pedoman-pedoman ini sampai di akhir tahun kemarin buka suslat ini benar-benar bisa lahir. Nah, oleh karena itu saya harapan kami dari DPP, Bapak dan Ibu, buka suslat ini menjadikan primadona juga nanti di daerah Bapak dan Ibu ketika penempatan lulusan ini pada Dudi yang menjadi target daripada pemerintah sekarang. Jangan sampai kembali Bapak dan Ibu akan terjadi pada Direktorat ini setelah dilihat, dievaluasi oleh Menteri, ternyata Direktorat Khusus ini tidak banyak memberikan kontribusi manfaat bagi pemerintah, kita nanti lama-lama bisa kembali terjadi seperti di di akhir 2019 Direktorat itu dibubarkan. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harapan kita apa Bapak dan Ibu? Disinilah kita perlu bersama-sama. Ada direktorat yang sekarang sedang dikembangkan oleh di bawah Pak Dadang PPKSDM, ya lembaga berstandar industri. Kemudian dengan tujuannya apa? Gung akhirnya adalah alumni kita bisa melakukan mendapatkan pekerjaan mudah, kemudian benar-benar bisa terbangun sinergi dengan industri. Kalau ini bisa kita buktikan Bapak dan Ibu, alhamdulillah lembaga kursus dan pelatihan ini bukan hanya untuk dianulir pada tahun-tahun berikutnya, tapi dia ini akan terus ditingkatkan, terus akan berkembang. Kemarin pada saat kami Bapak dan Ibu melakukan presentasi di hadapan Komisi 10 berkaitan dengan peta jalan pendidikan, perlu diketahui di sini pada saat peta jalan pendidikan yang disusun oleh para staf ahli atau siapa tim penyusun, saya tidak begitu paham. Ternyata apa Bapak dan Ibu, di dalam draft peta jalan pendidikan itu pendidikan non formal khususnya adalah kursus dan pelatihan tidak tersentuh di dalam itu. Nah, sehingga oleh Komisi 10 itu adalah mengundang para praktisi kursus, terutama adalah yang di bawah DPP Forum PLKP, kami hadir bersama-sama kemarin 3 menjelaskan bagaimana tentang keberadaan kursus, manfaatnya, kemudian yang selama ini sudah berjalan, yang sudah anggaran-anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, ini ternyata dampak kepada masyarakat sangat besar. Sehingga kemarin Komisi 10 ini benar-benar melihat kursus ini ternyata bermanfaat terhadap masyarakat. Nah, oleh karena itu kami
dari DPP ini berharap betul dengan berbagai macam program yang dikembangkan oleh kementerian ini benar-benar bisa terrealisasi di daerah kita masing-masing. Baik itu Bukasuslat, kemudian Simantap tadi, kemudian Dapodik, kemudian ditambah dengan Silaras, dan nanti ada aplikasi-aplikasi yang lain termasuk dengan akreditasi dan segala macam. Nah, mungkin nanti yang lain-lain akan dibahas sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, harapan kami dengan Bukasuslat ini, kita ini benar-benar bisa terjalin antara LKP dengan industri, LKP dengan pemerintah, yang saat ini program PKW, PKK ini yang digulirkan oleh Bapak dan Ibu, nanti khususnya PKK pada saat melakukan penempatan, udah langsung aja kepada link peserta yang sudah dilatih masuk ke data sistem aplikasi Bukasuslat, kemudian nanti Dudi pun dalam merekrut lulusannya itu sudah memudahkan Bapak dan Ibu. Ini beberapa informasi ataupun paparan yang detailnya Bapak dan Ibu. Materi ini nanti tinggal dibaca satu persatu. Ini cukup panjang halaman kalau saya harus menjelaskan detail satu persatu. Intinya apa Bapak dan Ibu? Legalitas Bukasuslat ini sudah saya serahkan kepada DPD. Silahkan nanti bangun komunikasi melalui DPD, kabupaten kota mana yang ingin membentuk yang pertama, nanti sampaikan kepada Bukasuslat di pusat, kemudian nanti akan segera kita SK-kan, setelah nanti kita melihat struktur kepengurusannya itu ada semuanya. Nah, ini nanti juga akan kita laporkan kepada Direktorat, oh ternyata di Kabupaten Bekasi misalkan sudah terbentuk, di kota Surakarta sudah terbentuk. Nanti yang menjadi yang pertama terbentuk Bapak dan Ibu, inilah nanti yang akan kita juga usulkan kepada Direktorat untuk mendapatkan pembinaan terhadap Bukasuslat ini. Ya, yang lain-lain nanti tinggal bisa diskusi. Saya ingin menyerahkan waktu nanti 15 menit kepada Pak Dejo untuk menyelesaikan tadi, tapi saya berikan juga waktu kepada Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin bertanya detail tentang Bukasuslat ini ataukah ingin diskusi melalui diskusi, juga akan saya buka waktu untuk 1 atau 2 orang penanya. Itu barangkali Mbak Vivi sekilas pengantarnya. Saya tadi agak ngebut sedikit waktunya karena kita jam 12 harus berakhir kegiatan kita ini. Ya, saya tutup. Bapak dan Ibu, silakan saya kembalikan kepada Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi. Terima kasih Pak Zul. Ya, Pak Zul. Okay. Yuk. Terima kasih Pak Zul atas penjelasannya tentang Bukasuslat ini. Ini saya lihat di chat luar biasa Pak. Begitu banyak yang antusias ingin mendaftar, langsung bertanya link pendaftaran Bukasuslatnya. Mbak dibaca aja Mbak, dibaca ya, saja. Bu Vivi, saya ingin bertanya Bu Vivi, mewakili Ponorogo Bu Vivi. Boleh Bapak silakan dari Ponorogo ya. Iya, maaf silakan, saya Pak jadi Zul, ini ada... Pak Pras Ponorogo, pengelola LKP Bahana Bina Prestasi dan Bahasa Asing Bapak. Yo. Ya, Bapak saya ingin menanyakan satu. Ya. Apakah LKP itu, maaf kalau pertanyaan saya ini bahasanya kurang pas, tolong nanti dibahaskan gitu ya. Jadi sebetulnya izin LKP itu cukup satu dari Diknas atau dari Disnaker ya satu nggih. Halo, bisa didengar Bapak? Bisa Pak, bisa. Iya. Terus apakah kalau sudah keluar izin dari Diknas, apakah kita perlu mengurus izin juga yang dari Disnaker? Ya, silakan. Ya. Terus kedua, kami punya mitra atau mitra kerja untuk ke industri, perusahaan penerima alumni anak didik saya. Apakah kita perlu MOU
dengan perusahaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri itu, contohnya seperti itu. Terima kasih, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Zul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan izin LKP LPK Pak ya. Jadi begini Pak, kalau sekarang dengan sebelum keluar undang-undang tentang izin yang kita kenal dengan OSS, ya kalau dulu kan izinnya harus masing-masing. Ada izin ke Disdik dan ada izin ke Disnaker. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang 23 itu tentang otonomi daerah, antara satu daerah dengan daerah lain itu beda-beda kebijakan, Pak. Nah, beda-beda kebijakan tergantung di daerah tersebut. Kalau di daerah Bapak di Ponorogo sudah memiliki izin dari Dinas Terpadu Satu Pintu itu, seharusnya itu sudah include semuanya. Bisa disebut izin izin LPK, sudah bisa izin LKP. Nah, saya mengambil contoh, kebetulan saya ini di Kota Bandung. Di Kota Bandung ketika izin dari Dinas Pendidikan itu harus melalui izin Terpadu Satu Pintu. Kita berbicara LPK, itu izinnya harus diurus di Dinas Tenaga Kerja. Karena Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung masih mengeluarkan izin. Nah, cuman saya tidak paham, Bapak dan Ibu, di Ponorogo ini kebijakannya wali kota atau bupati itu seperti apa. Nah, nanti Bapak dan Ibu boleh dikoordinasi dengan dinas terkait, apakah cukup izin dari kalau sudah cukup izin dari Dinas Terpadu Satu Pintu, tinggal hanya datang ke Dinas Tenaga Kerja, melaporkan saja. Kami juga sudah menjadi LPK, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini wewenangnya tidak bisa saya jawab karena itu tergantung daerah masing-masing. Di DKI beda lagi, Bu. Di DKI itu lebih ribet lagi. Saya dihubungi oleh ketua-ketua pimpinan lembaga, izinnya saja IMB. IMB bukan IMB LKP, tidak mau dikeluarkan izin OSS ini. Jadi sebuah, misalkan Mbak Vivi ini kebetulan orang DKI. Kalau LKP-nya izin IMB bangunannya bukan IMB LKP, izinnya agak repot mereka ngurus. Nah, pada saat hal itu terjadi, saya menyampaikan kemarin ke teman-teman melalui Ketua DPD, tolong nanti audiensi ke dinas terkait, minta kebijakan. Kalau kebijakan ini dikeluarkan oleh pejabat tersebut, itu memiliki keringanan di dalam hal memproses izin OSS tadi, Pak. Ya, jadi nanti Pak Pram di Ponorogo silahkan nanti kalau ada kesulitan datang atas nama Forum PLKP, kirim surat resmi kepada pejabat kepala dinas pendidikan, nanti minta audiensi supaya beliau itu mengeluarkan surat kebijakannya, jangan terlalu mempersulit izin yang ada di pendidikan non formal, karena di pendidikan non formal itu tidak akan sama dengan formal. Nah, sehingga apa yang terjadi, ini sebuah pengalaman yang saya lakukan ketika di Kota Bandung, sama, karena ini kan bicara undang-undang, Pak, bicara permen, itu yang dikeluarkan oleh peraturan Kepala BKPMD, Badan Penanaman Modal, itu kalau bicara surat dari pusat itu berlaku di seluruh Indonesia. Ketika aturan itu kemudian saya pelajari, akhirnya saya tidak diam begitu saja. Mungkin bagi pribadi saya, bagi lembaga saya nggak ada masalah, karena apa yang diminta ada semua. Tapi saya bukan berbicara kepada kepentingan pribadi, saya berbicara kepada anggota saya yang ada di seluruh Indonesia ini harus terakomodir. Nah, pada saat itu saya ajak Ketua Forum PKBM, Ketua Forum PLKP Kota Bandung, kemudian untuk ajak audiensi dengan Kepala Dinas. Kemudian saya ajak audiensi dengan Kepala BKPMTB, apa namanya itu, panjang nama itu, dinas, pokoknya izin terpadu. Saya audiensi dengan mereka, saya sampaikan A, B, C, D, segala macam, sehingga apa yang terjadi Bapak dan Ibu, 1 minggu berikutnya sudah keluar kebijakan, artinya di Kota Bandung tidak persis mengikuti aturan di pusat, dan boleh izin rumah tinggal pun bisa keluar izin LKP. Itu yang terjadi di sini. Nah, nanti Pak Pram datang rame-rame,
pakai seragam kuning biar kelihatan organisasi. Kalau datang sendiri kurang dilayani, Pak. Ya kan? kurang dilayani karena dianggap kita ini personal, tapi datang atas nama organisasi. Kirim surat minta untuk audiensi. Nah, sehingga nanti itu bisa terakomodir apa yang tadi Bapak sampaikan. Nanti pembinaannya boleh dua-dua, dibina oleh Kemenaker ya, dibina oleh Kemendikbud ya. Nanti yang berkaitan dengan izin. Begitu ya Pak ya, karena tergantung daerah beda perannya masing-masing, beda kebijakannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua Pak, izin apa tadi Pak? Izin distrik. Iya, yang kedua begini Pak. Jadi kami ini kan punya relasi atau mitra untuk penempatan anak didik, alumni anak didik saya. Apakah LKP saya perlu ber-MOU kayak gitu Pak? Ya, betul Pak. Ya, ini penting sekali. Nah, ini buka suslat inilah Bapak dan Ibu, nanti si buka suslat ini, misalkan Bapak kalau mau personal, antara LKP Bapak dengan Dudi untuk melakukan penempatan, itu udah pasti. Itu sudah menjadi kunci utama itulah MOU. Makanya kemarin di dalam kegiatan-kegiatan dengan subdit kelembagaan, sampai draft cara MOU-nya, draft MOU seperti apa kita buat. Itu ada juga di dalam beberapa pedoman ini Pak. Nanti bisa saya share Pak ya. Saya share nanti melalui Ketua DPD contoh MOU-nya seperti apa, kemudian cara-cara untuk membuat MOU-nya seperti apa. Nanti kita sampaikan Pak. Nanti ada contohnya. Jadi Bapak sebelum melakukan penempatan lulusan pada Duli tentu harus MOU dulu yang dibangun ya. MOU bangun kerjasama bahwa saya punya program ABCD, jelas yakinkan kurikulum pun juga harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan Dudi. Ketika nanti melihat Dudinya melihat oh ternyata LKP ini kurikulumnya memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu Bapak tidak perlu repot-repot, mereka besok yang akan mencari Bapak. Jadi langkah pertama Bapak pendekatan, setelah pendekatan kemudian dilakukan sebuah MOU, kalau Bapak melakukan secara personal oleh LKP. Kalau nanti si buka suslat, nanti ketua buka suslat ini. Nah, misalkan ketua DPJ di sini, ini ada Pak Sudarwo, Banjarbaru misalkan. Nah, beliau ini ketua DPC yang notabene nanti buka suslat. Nah, beliau ini nanti akan membuat MOU di Kota Banjarbaru, kemudian nanti yang gerbongnya yang ada di bawahnya LKP itulah yang masuk di dalam anggotanya buka suslat. Tapi kalau Pak Darwo ini pinginnya LKP-nya personal, berarti antara LKP dengan Budi. Nah, tapi harapan kami nanti buka suslat ini yang perlu di MOU diperbanyak sebanyak-banyaknya supaya teman-teman anggota kita yang di bawah yang tidak punya jaringan dengan Dudi, dia bisa ikut bergabung di dalamnya. Nanti datanya sudah masuk di dalam buka suslat ini. Gitu ya Pak Pram ya. Oke, makasih Bapak. Baik, makasih. Yuk. Azul tanya. Ya. Pak Dirwo izin moderator. Pak Dirwo ya, Pak Dirwo, yuk. Fokus di buka suslat. Jadi kita juga udah siap personal untuk organisasi. Ini kalau dari penjelasan tadi kita yang pengurus inti ada 3, kemudian ditambah dengan kita. Berarti Pak inti maksimal kita berapa orang Pak Jul yang diperbolehkan? Apa orang 5 atau 6 apa 10 gitu ya? Satu. Yang kedua, untuk sekretariatannya apa cukup di LKP yang mewakili? Apakah LKP-nya ketua, apakah LKP-nya sekretaris, atau kita harus mencari tempat khusus ya, yang mungkin harus dikontrak atau disewa atau seperti apa. Yang ketiga, masalah legalitas tadi saya masih agak belum. Untuk yang cabang, itu SK dari pusat atau membuat akte notaris lembaga sendiri. Ya, lembaga sendiri berarti kita perlu biaya bersama untuk buat akte tersebut. Kemudian siapa saja yang ada dalam akte tersebut yang harus disebutkan. Mungkin 3 itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Yang pertama sekali adalah yang berkaitan dengan jumlah personal. Personal itu kan tadi udah jelas itu 3, ketua, sekretaris, bendahara 3. Nah,
di bawahnya itu ada 6 bidang ya Pak. Ada yang membidangi berbagai macam bidang. Tapi kalau misalkan seandainya di Kota Banjarbaru itu adalah kotanya kecil, kemudian lembaganya juga tidak banyak, itu boleh dipersingkat. Yang tadi seharusnya di bawahnya itu ada 6, mau dijadikan 5, dijadikan 4, silakan. Tapi kita bidangnya nanti tetap ada, misalkan ini ada bidang, ya kan, bidang yang menangani pendataan LKP, kemudian ada bidang yang menangani ya, yang menangani kerjasama, kemudian ada bidang yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu nanti kalau tidak terpenuhi orang-orangnya, boleh nanti digabung, misalkan urusan kerjasama digabung dengan pendataan Dudi, nah itu boleh. Nah ya, jadi ada ketua sekretaris itu sudah wajib, itu 3, tapi bidang-bidangnya nanti boleh melihat kepada yang ada di pedoman ya. Pedomannya sudah mendapatkan Pak Dirwo, udah ya, nah, nanti bisa melihat di situ, tapi kalaupun tidak terpenuhi orangnya, boleh nanti dijadikan digabung-gabung lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sekretariat. Nah, sekretariat, kalau kita menetapkan harus punya sekretariat tersendiri, ini memang berat oleh teman-teman daerah. Saya sangat memaklumi itu, tidak. Jadi LKP-nya, misalkan nanti LKP Pak Dirwo di situ sudah LKP di situ, ditambah sekretariat sekretariat DPC juga di situ. Mau ditambah satu lagi sekretariat Bukasuslat, itu silakan. Nah, atau nanti tidak di tempat Pak Dirwo, mau di sekretariatnya, mau di tempat sekretaris, itu juga boleh. Silakan gitu. Jadi tidak kita fokus pada sewa tempat segala macam, ini belum kuat. Jadi boleh kita nebeng dulu di LKP, tapi di situ ada sekretariatnya ya, minimal silah nanti lemari 1, meja 1 ya kan, ada plangnya jelas, karena nanti berhubungan dengan izin. Ketika izin diurus, pasti nanti dari dinas terkait akan ditanya alamatnya di mana, ya kan? Nah, tentu nanti kalau ditanyain keberadaan alamat ini pasti biasanya itu hubungannya dengan surat domisili. Nah, tentu surat domisili. Nah, itu nanti boleh kita nanti bergabung dulu. Nah, kemudian legalitasnya tidak perlu dibuat oleh kabupaten kota. Itu legalitasnya sudah cukup 1 yang sudah dibuka, yang sudah dibuat kemarin oleh pusat. Ya, sudah ada, kita berupa yayasan. Nanti di daerahnya ambil legalitas yang sudah saya kirim kemarin, kemudian ditambah nanti dengan pedomannya sudah ada, datang kepada dinas pendidikan untuk mengurus izin. Mengurus izin apa? Izin Bukasuslat. Kalau dinasnya belum mengerti, belum paham, karena mungkin belum diundang oleh direktorat, tidak semua kabupaten kota diundang, yang diundang hanya beberapa daerah, kemarin sudah dilakukan sosialisasi, sudah paham. Nah, nanti Pak Dirwo bawa buku yang ini ya, ini buku yang ini, tunjukkan kepada dinas, ini buku ini diterbitkan oleh direktorat, sudah di tangan Pak Direktur. Nah, dasar inilah kami membentuk Bukasuslat. Jadi kalau dinasnya belum paham, nah nanti syarat mendirikan Bukasuslat ada dalam buku ini. Nah, nanti salah satu adalah nanti akte notaris, NPWP, kemudian nanti struktur pengurus dan segala macam. Nah, itu sudah kami kirim semua, itu yang dasar yang buat. Jadi tidak perlu lagi membuka di tiap-tiap daerah, karena tidak mungkin di atas rumah memberikan rumah lagi gitu. Jadi sudah cukup 1 kan berlaku. Dan itu nanti pun harus duet, ya sekali lagi. Sampai ini harus duet bersama saudara kita. Ya, persoalan nanti ada bidang yang lain yang tidak bisa dikerjasamakan, tapi dalam bidang ini harus bekerja sama. Kalau tidak, ini bakal nanti akan muncul kisruh-kisruh di daerah. Kita tidak berharap itu, karena kami kemarin pada saat Bukasuslat ini didirikan, direktoratnya juga menyampaikan dulu, ketika bisa bersinergi di pusat, tentu ke daerah ini harus bersinergi. Nah, misalkan nanti dari ketua Forum PLKP jadi ketua Bukasuslat, nanti sekretarisnya ambil dari HIPI. Atau nanti memang kayaknya ini ketua Bukasuslat ini lebih layak orang HIPI, Forum PLKP ambil sekretarisnya, gitu saja. Jadi nggak usah kita ribut-ribut di bawah. Nah, ini silahkan nanti bersinergi saja, yang penting ini bisa terbentuk bersama-sama.
Kalau ini tidak bisa bersama-sama, nanti ujungnya pasti akan terjadi deadlock. Ya, kalau ada nanti persoalan yang nanti si itu lapor, oh ini si Pak Dirwo cuman menguasai sendiri, katanya kami nggak dilibat, rame lagi kan begitu. Nanti harus bersinergi lah. Kalau yang program lain ingin menjalankan masing-masing itu silahkan, itu tidak masalah. Kalau misalkan urusan Dapodik itu khusus forum LKP itu silahkan. Tapi kalau dalam hal ini sudah ada satu komitmen, ini adalah harus bersama-sama. Itu ya barangkali Pak Dirwo. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul atas pemaparannya nih. Ini ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan bukunya Pak, buku kasus latnya. Oke, jadi gini, kalau buku kasus latnya memang kemarin dicetaknya terbatas. Nanti saya kirim filenya melalui Ketua DPD. Silakan nanti minta. Ini sebenarnya sudah saya kirim berapa? Dari Desember udah saya kirim itu. Desember udah saya kirim. Makanya nanti harapan saya Ketua ini tolong di-share buku ini, pedoman ini kepada ketua-ketua DPC. Nanti ketua DPC akan share lagi ke anggotanya supaya dalam membentuk ini sudah sesuai dengan pedomannya. Kalaupun tidak, ini yang bertanya dari kabupaten mana ini? Oh, ini dari LKP mana nih? Ada nih, mendapatkan buku Wiko. LKP Wiko, Pak. Dari mana, Bu? Semarang. Ya. Semarang. Nanti silakan hubungi Pak Joko, Bu ya. Silakan nanti hubungi Pak Joko, minta buku kasus lat Pak Joko. Oke. Tapi kalau enggak nanti, kalau tidak nanti boleh minta kepada Mas Yahya, Sekretariat DPP ya. Nanti nomor telepon Mas Yahya boleh di-share di sini, minta nanti ke dia juga ada itu. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Jul. Yuk, enggak. Oke, makasih ya. Oke, Mbak Vivi, sudah ada cukup, udah jam 12. Oke, iya. Maaf Pak, satu Iya. lagi. Boleh? Sebelum ada kita satu lagi. menutup webinar kali ini, Terakhir, Pak. ada satu Pak satu Jul, lagi, terakhir. boleh Oke, ya oke, Pak? oke, Monggo, oke, monggo. sok. Silakan dari mana ini Bapak? Terima kasih sudah diizinkan. Saya dari LKP Raja Lamaindo, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oh, ya. Masya Allah, dari Buton Pak. Ya, salam kenal. Jadi yang pengen saya tanyakan, di Buton Selatan, khususnya di Buton Selatan ini untuk LKP itu baru saya sendiri Pak. Artinya baru satu. Nah itu masalahnya. Luar biasa. Iya. Oke. Sebenarnya sudah ada LKP sebelumnya, tapi ditutup atau vakum. Ya. Kemudian kedua, sekedar saran, mohon panduan buka suslatnya mungkin bisa di-share di di Direktorat Kursus.go supaya bisa di-download. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Buton. Ya, jadi begini Pak, kalau memang LKP-nya hanya satu ataupun dua, jangankan satu, 3 LKP saja tidak memenuhi persyaratan gitu Pak ya. Bagaimana membentuk sebuah organisasi buka suslat, cuman ada ketua, sekretaris dan bendahara, siapa anggotanya kan gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, jadi begini Pak, kalau memang ada yang seperti itu, ini tidak hanya untuk di Kabupaten Buton, di Sulawesi Tenggara, termasuk dengan provinsi lain ya. Kalau ini memang terjadi seperti ini, tidak usah membentuk, tapi silakan digabung Pak. Nanti Bapak bergabung dengan kabupaten kota yang lain yang memenuhi persyaratan, nanti Bapak bisa menjadi bagian daripada di situ. Nah, minimal kalau misalkan Bapak di situ minta nanti jadi pengurus pada kabupaten mana yang paling dekat dengan Bapak, kemudian nanti Bapak masuk di sana jadi pengurus, nanti pada saat kita SK-kan, nama Bapak nanti masuk di dalam itu Pak. Siap, gitu Pak ya. Jadi nggak usah dibentuk, cukup gabung dengan kabupaten kota yang berada di sekitar Bapak gitu Pak ya.
Siap Pak, siap Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Zul. Masih ada lagi? Satu lagi ya Pak, kita berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang buka surat ini. Satu lagi. Halo, Assalamualaikum Saya Bu. tutup. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Assalamualaikum. mana Ibu dengan? Iya Ibu, dengan Susi Ibu dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ibu mau menanyakan kalau untuk nomor telepon Pak Tejo untuk menanyakan masalah Dapodik bisa di-share nggak Bu? Nomor teleponnya Pak Tejo. Oke, boleh nanti, nanti boleh saya nanti di-share ya, nanti di-share ya. Ya, tadi sudah 2 kali saya share, nanti di-share lagi Pak. Dan saya Ibu Susi. Terima kasih Ibu Susi. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu peserta webinar. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Hari ini begitu banyak nih Pak peserta yang antusias sekali dengan buka suslat. Sebelum kita menutup, ada closing statement dari Pak Joko Solo nih. Pak Joko sudah hadir Pak Joko? Nggak ada ya. Halo Pak Joko, ada di dalam? Pak Joko? Oke, kalau tidak ada ditutup aja Mbak Vivi aja, tutup nggak apa-apa. Oh, oke. Pak Joko tidak ada. Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Insinyur Tejo Untung yang sudah memberikan materi, pemaparan materi tentang Dapodik. Tadi sudah di-share nomor handphone dan Tejo. Jadi pertanyaan selanjutnya bisa ke bawah. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang kedua, Pak Zulkifli, Pak Sekjen kita yang keren, yang hebat ini nih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Novianti Yusuf undur diri. Terima kasih. Jangan lupa 3M Bapak, selalu mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Live ya Pak ya. Terima kasih. Vivi, terima kasih. Terima kasih dari Medan. Assalamualaikum. Terima kasih. Ajul. Makasih dari Serui Papua, Pak Medi. Pak Medi luar biasa. Salam Pak Medi. Pak Zul. Terima kasih Pak Zul. Sehat ya. Bu Vivi, Pak Tejo. Terima kasih Pak Tejo, Pak Zul. Tejo, makasih. Dari NTT. Terima kasih Pak Jul. Pamit. Tejo, Terima kasih Pak Jul. Vivi. Salam LKP-nya bagaimana ya? Tangannya dia apa ini? Salam kompeten, salam kompeten. Pakai kompeten ya. Kalau ada yang mau foto bersama ini. Salam kompeten. Ayo Mas Yahya. Mas Yahya kita Sama yuk. Bersama. Videonya dibuka semua, videonya. Terima kasih Pak Jul. Ya, video buka. Host mana yang kode untuk ini, untuk foto bersama nih? Ya Pak, mari Pak, mari Pak. Siap. Salam Videonya literasi. Literasi kayak bisa literasi sih. Salam literasi. 2, 3. Slide satu lagi, 1, 2, 3. 8 screen ya, 8 screen. Mami kok. Gitu kan.
Forum LKP ada salam sendiri lah, kepalan tangan bagaimana gitu. Terima kasih Pak Untung, Pak Tejo Untung. Bersama Mbak Uto. Ya, sukses selalu Pak Syahrir. Terima kasih Pak Untung, Mbak Jul, Ali. Mudah-mudahan ketemu lagi ya Pak Tejo ya. Ya, Pak Syahrir. Siap. Terima kasih sama semuanya. Terima kasih Pak Untung. Salam dari Bali. Mbak Jul juga. Apa kabar Pak Wayan? Salam dari Kabupaten Semarang. Baik Pak. Salam sehat Semarang. Salam sehat Pak Wayan. Ya. Saya Pak Lesa. Terima kasih. Salam sehat semua, siap divaksin. Salam sehat semua. Siap. LKP siap untuk divaksin. Ya, LKPI pesannya Pak. Peserta didik dipromosikan ya untuk vaksinnya ya. Pak Medi apa kabar? Pak Mulai Tua? Promosikan sama untuk sekjen. vaksin ya.